Ya halo guys, selama kita tidak bernostalgia, kali ini Mimin mau ngajak kalian untuk bernostalgia dengan film The Gods Must Be Crazy, di mana bercerita tentang seorang anggota suku Basman bernama Si yang hidup di pedalaman gurun Kalahari. Suku ini terkenal di kalangan penjelajah karena mampu bertahan hidup di wilayah yang minim sumber airnya. Kehidupan suku ini pun semula berjalan damai sampai suatu hari Si menemukan sebuah botol Coca-Cola yang dibuang oleh seorang pilot. Sudah mulai ingat atau masih lupa-lupa ingat? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, ayo Mimin ingatin lagi buat kalian. Film pun dimulai dengan mengisahkan gambaran kehidupan di Gurun Kalahari, gurun yang paling berbahaya di dunia. Musim hujan sangat singkat menyebabkan banyak lubang air membentuk sungai, yang setelah beberapa minggu airnya surut dan mengering sampai 9 bulan ke depan, sehingga wilayah ini hanya dihuni oleh orang-orang kecil suku Basman dari Kalahari. Mereka hidup dengan tenang karena sudah terbiasa mencari makan dan minum dari alam. Mulai dari menggali akar dan umbi-umbian, mengumpulkan air tetesan embun dari dedaunan setiap pagi, atau memeras air dari rumpun ranting. Suku Basman percaya para dewa telah memberikan banyak hal yang baik dan bermanfaat di bumi untuk mereka. Mereka pun sangat polos, tidak pernah berpikiran jahat. Juga tidak mengetahui ada beragam kelompok manusia lain di luar sana. Tiba-tiba suara pesawat melintas. Mereka kira adalah gemuruh perut dewa yang kekenyangan. Cara mereka berburu juga terbilang unik. Menggunakan panah kecil dengan obat penenang agar tidak menyakiti hewan. And the hunter apologizes to his prey. He explains that his family needs the meat. They live in a gentle world where nothing is as hard as rock or steel or concrete. Dalam jarak 600 mil ke selatan dari Gurun Kalahari, kehidupan manusia sudah mengalami peradaban, di mana cara hidup mereka sangat berbanding terbalik dengan suku Basman. Suku Basman hidup menerima apa yang ada di lingkungan, sementara manusia kota menyesuaikan lingkungan agar sesuai dengannya. Anak-anak kota dihukum bersekolah selama 10-15 tahun hanya untuk belajar bertahan hidup, dan setelah dewasa dipaksa beradaptasi setiap jam. The number 730 comes up. You have to disadapt yourself from your domestic surrounding. 1030 says you can stop looking busy for 15 minutes. Scene kemudian berpindah pada suatu hari di mana seorang pilot menjatuhkan botol Coca-Cola dari pesawat yang kemudian mendarat di Kalahari dan ditemukan oleh orang Basman bernama Si. Si bersama semua orang Basman bingung apa tujuan dewa menjatuhkan botol keras itu ke bumi. Mereka lalu menggunakannya untuk alat kerajinan. And every day they discovered a new use for the thing, heavier and smoother than anything they'd ever known. Tapi karena hanya ada satu, semua orang berebut saling menginginkan. Kemudian menimbulkan perasaan kesal, iri, marah, bahkan melakukan kekerasan. Si pun melempar botol agar dewa mengambilnya kembali, tapi dewa menolak. Botol itu malah jatuh ke kepala anaknya yang bernama Dani. Si lalu mengubur botol dan suasana menjadi murung. That evening, there was no laughter and no chatter around the family fire. He said, I have buried the thing. It will not make us unhappy again. Pada malam harinya, Hena mencium bau darah. Ia kemudian menggali botol yang terkubur. Namun babi hutan mengejarnya sehingga botol terjatuh dan ditemukan oleh Dani keesokan harinya. Lagi-lagi botol ini menjadi rebutan. Sejak adanya botol, suku Basman merasakan ketidakbahagiaan. Si membicarakan dengan para tetua dan mereka menyimpulkan bahwa botol itu hal yang jahat akibat dewa linglung. Si berencana akan membuang benda itu ke ujung bumi. He said, the thing does not belong on the earth. Tomorrow I will take it to the end of the earth and throw it off. Pada pagi harinya, Si pun pergi. Di sisi lain, terlihat sejauh 2000 mil ke utara di negara bagian Briani, sekelompok teroris yang dikepalai oleh Semboga melakukan penyerangan di Gedung Putih. Target utama mereka adalah presiden. Tapi karena semua penembak ini amatir, presiden selamat dan 2 di antara teroris itu pun tertangkap. You didn't, you know. That's him.
Mereka akhirnya memberitahukan markas sang bos setelah ditakuti di helikopter. Samboga dan anak buahnya bersembunyi di hutan pisang Dumgase dan para tentara pun langsung meluncur ke sana. Helikopter yang tiba lebih dahulu langsung menghujani mereka dengan peluru setelah mendengar bunyi meriam. Gencatan senjata pun mulai memanas, hingga akhirnya kawanan Samboga meledakkan helikopter itu. Tapi sesaat kemudian tank tentara datang menembaki mereka. Namun beberapa di antaranya termasuk Samboga berhasil kabur. Kembali ke Si, terlihat Si yang sudah berjalan beberapa kilo kemudian menggali tanah untuk mengubur kembali botol jahat itu. Tapi Babon Kepo mencuri botol itu. Si lalu membujuk Babon dengan sungguh-sungguh. Babon akhirnya mengalah. Si pun tidak jadi mengubur botol dan melanjutkan perjalanannya. Sin kemudian berpindah ke hutan. Di sana ada seorang ahli biologi bernama Andrew Stein yang sedang ditemani mekanik bernama Empudi, di mana kini mereka sedang berusaha memperbaiki mobil Stein yang mogok karena Stein harus menjemput guru baru bernama Kate Thompson yang akan mengajar di sekolah yang ada di desa. Setelah beberapa saat, akhirnya mobil Stein pun menyala. Stein kemudian pergi menjemput Kate. Ia sempat melintas di dekat Si yang tidur. Si menjadi bingung dan ia mengira jejak ban adalah jejak dua ular besar dengan suara berisik. Perjalanan Stein pun tidak berjalan lancar karena ia harus bergulat dengan mobilnya yang tidak bisa direm. Untuk membuka pagar, Stein harus bolak-balik mengejar mobilnya. Tidak hanya itu, mobilnya juga macet di genangan lumpur dan pedal gasnya pun telah rusak. Sementara itu, kawanan Samboga yang masih dalam pelarian kemudian merampok bensin, uang dan makanan minuman dari toko milik warga. Sedangkan usaha yang keras akhirnya Stein pun bertemu dengan Kate. Stein mengidap kecanggungan akut terhadap wanita sehingga ia kesulitan memperkenalkan diri pada Kate. How far do we have to go? Untuk membawa Kate ke desa, lagi-lagi Stein harus menghadapi pagar-pagar penutup jalan. Awalnya Kate bingung dan panik, tapi ia mencoba memahami situasi. Kembali pada Si, dalam perjalanan Si bertemu dengan seseorang. Si melihat senapan yang tersandar di pohon dan mengira benda itu adalah tongkat. Saat Si mengambil senapan, orang itu pun langsung kabur. Si mengira botol jahatlah yang membuat orang itu berlari ketakutan. Kembali ke Stein, terlihat mobil Stein yang kembali bertingkah. Ia mogok saat menyeberang sungai. Stein pun menggendong Kate dan membawanya ke daratan. Tapi Kate malah jatuh ke air. I'll get to myself. I'm alright, I'm okay. Saat berganti pakaian, Kate sempat mengira Stein mau berbuat cabul padahal Stein dikejar oleh babi hutan. Pada keesokan harinya, Stein mengaitkan derek listrik mobil ke ranting pohon untuk menarik mobilnya ke daratan. Tapi mobilnya malah tertarik hingga ke atas pohon karena Stein sibuk membantu Kate terbebas dari duri pohon watape. Si yang kebetulan melewati hutan itu mengira Kate adalah dewa yang turun ke bumi. Si khawatir dewa ini membawa hal-hal jahat lainnya dan Si berniat mengembalikan botol pada sang dewa. Namun gerak tubuh Si yang seperti menodong, Kate pun menjauhinya. Si juga bertemu dengan Stein dan Empudi yang datang menyusul. Ia menganggap mereka semua adalah dewa. Empudi rupanya bisa berbahasa Basmen. Ia mencoba berkomunikasi dengan Si. Si kemudian pergi dengan kecewa saat mereka menyangkal memberi botol itu dan meminta Si untuk membuangnya sendiri. Singkat cerita, mobil Stein pun diturunkan dari pohon dan diderek dengan kereta Empudi. Saat di perjalanan, seorang pemandu tur safari bernama Jack Hine mengambil alih Kate. Stein tidak menahan Kate karena sadar diri dengan kondisi mobilnya. Sedangkan di desa, para warga menyanyikan lagu selamat datang untuk Kate. Don't I wave or take a bow or something? Pada esokan harinya, Kate kini sudah mulai mengajar. Stein pun mampir untuk mengembalikan sepatu Kate yang tertinggal di mobil.
Tapi karena kecanggungannya, Stein pun malah membuat kekacauan. Stein menjadi sangat malu dan marah pada dirinya sendiri. You don't want to talk about it, huh? Shame. Di sisi lain, Si yang masih terus berjalan bertemu dengan kawanan kambing, hewan yang belum pernah ditemui Si dalam hidupnya. Perut Si pun mulai lapar. Ia kemudian menembak satu kambing dengan panah bius yang biasa digunakan di Gurun Kalahari. Tapi seorang bocah yang ada di sana langsung pergi mengadu pada polisi lokal. Mereka sulit berkomunikasi karena berbeda bahasa. Si pun ditangkap atas tuduhan pencurian ternak. Kakinya ditembak dan botol jahat tertinggal. But if you choose to speak now, whatever you say will be taken down as evidence against you. Kepolisian kemudian meminta Empudi menjadi penerjemah bahasa Si di pengadilan. Namun pengadilan tetap menjatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Yang mana menurut Empudi Si kemungkinan akan mati karena selama hidup suku Basmen tidak pernah melihat dinding. Mereka hidup di alam bebas. Stein lalu bertanya mengapa Empudi banyak tahu tentang Basmen. Empudi menceritakan dulu ia pernah melarikan diri ke Kalahari setelah memukul seorang polisi yang menghina ayahnya. Empudi hampir mati karena dehidrasi, tapi beruntungnya orang-orang Basmen menolongnya. Empudi kemudian hidup bersama suku Basmen selama 3 tahun. Sekarang Empudi berniat balas budi dan ia ingin membebaskan Si. Pada pagi harinya, Empudi dan Stein mengunjungi Si di penjara. Kepala sipir memberitahu mereka ada cara lain untuk menebus masa tahanan, yaitu dengan bekerja sebagai buruh. Akhirnya Stein dan Empudi mempekerjakan Si sebagai tracker sampai masa tahanannya berakhir. Sin kemudian berpindah di sekolah di mana Kate dan para siswa kedatangan tamu tak diundang yaitu kawanan Samboga. Para teroris ini menyandra mereka untuk dijadikan perisai dalam pelarian ke negara tetangga. Polisi pun menghimbau warga untuk meninggalkan rumah dan berlindung di tempat yang aman. Stein, Empudi, dan Si yang sedang mengamati hewan-hewan dari tebing mendapat kabar tentang penyanderaan ini dari seorang siswa yang diutus oleh Samboga. Ketiganya segera bersiap dan memanfaatkan kesempatan saat kawanan Samboga beristirahat. Stein menyiapkan jarum bius, Empudi menuliskan surat yang diejakan Stein dan Si menyamar menjadi siswa. Setelah persiapan mereka selesai, mereka pun mengendap turun dan berbaur dalam kerumunan. Dengan sigap, Si memanah target lalu menyerahkan surat pada Kate. Sesaat kemudian, obat bius mulai bereaksi. Samboga serta 4 anak buahnya pun tertidur lelap. Kate akhirnya berbagi tugas dengan para siswa untuk melucuti senjata Samboga dan anak buahnya. Namun hal ini disadari 2 anak buah Samboga yang luput dari bius karena asik main kartu di balik tebing. Mereka pun langsung menembaki ke arah Kate dan para siswa. Kate lalu menembak balik dengan sangat berani. 2 teroris itu pun memergoki Stein dan Empudi yang sedang mencari Kate. Stein lalu menjatuhkan ular ke salah satu dari mereka dan menghujani yang satu lagi dengan getah pohon. Tidak lama kemudian, Jack pun datang bersama beberapa anggota polisi dan menjemput Kate. Stein terlambat karena sibuk mengendalikan mobilnya yang kembali berulah. Get on the radio and organize some buses to take the kids home. How come suddenly he's the big hero? Sin kemudian berpindah ke beberapa bulan kemudian. Kini masa tahanan dari Si telah berakhir. Stein bersikeras akan memberikan upah meski awalnya Si menolak. Si lalu berpamitan dan sebelum kembali ke Basmen, Si berkata ia akan menyingkirkan hal jahat terlebih dahulu. He's going the wrong way. The Kalahari's that way. Setelah Si pergi, Empudi mendesak Stein untuk menceritakan perjuangan mereka melumpuhkan kawanan Samboga. Empudi kesal melihat Jack berlagak seperti pahlawan. Sedangkan Stein melatih kalimat yang akan diutarakan pada Kate. Lalu ia pergi ke sekolah bersama Empudi. Di sana, Stein menghampiri Kate yang sedang sendirian. Kemudian berbicara dengan gugup sambil membuat kekacauan seperti biasanya. Kate pun menjadi tertawa.
Ia menganggap Stein sangat manis dan menciumnya. Sementara itu, Si berhasil menemukan kembali botol jahat. Ia pun terus berjalan hingga sampailah ia di ujung tebing dengan lapisan awan di bawahnya. Si yakin tempat itu adalah ujung dunia. Si lalu melemparkan botol itu, kemudian kembali ke basement berkumpul kembali bersama saudara-saudara sesukunya. Si pun disambut dengan hangat. Dan film The Gods Must Be Crazy pun selesai. Gimana guys, film nostalgia kita kali ini? Apa sudah membuat kalian bernostalgia? Silahkan kalian komen di bawah. Yang pengen kita lanjutin film ini, silahkan kalian komen juga di bawah. Atau buat kalian yang mau request film, silahkan kalian komen juga ya. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya bareng Mimin Guanteng di sini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dadah.